masih di rapat kabinet bayangan, kita lanjutin dulu tadi analisanya dari Pak Menteri Agama, tafsirnya seperti apa. Mengurangi beban Pak Prabowo akan potensi matahari kembar. Bener apa enggak tuh? Yaitu Pak Jokowi. Ini belum gabung aja baru, apalagi udah disingkirin. Ini gimana sih logikanya ini? Ya saya kira memang tak perlulah memasukkan PDIP hanya sekedar ingin mengurangi pengaruhnya Jokowi di kabinetnya Prabowo ya. Karena memang ada kecenderungan secara alamiah presiden secara perlahan yang akan berakhir masa jabatan politiknya, memang aura politiknya mulai meredup Pak. SBY di periode kedua 6 bulan, 7 bulan sebelum berakhir orang sudah banyak datang ke Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu saat itu. Per hari ini ketika Prabowo ditetapkan sebagai presiden, orang melihat kiblat politiknya bukan lagi istana, tapi Kertanegara. Jadi nggak perlu ada instrumen lain sebenarnya, hanya sekedar untuk mengurangi bagaimana kuatnya Pak Jokowi pengaruhnya dalam kabinetnya Pak Prabowo. Menurut saya Prabowo itu adalah pemimpin kalau sudah ditetapkan sebagai presiden paling susah untuk dikendalikan dan diintervensi oleh siapapun. Prabowo berbeda dengan Jokowi 2014. Prabowo hari ini cukup powerful. Dukungan parlemennya 44%. Kemudian ketua umum partai, jaringan politik nasional dan internasionalnya teruji. Jokowi waktu 2014 nggak punya itu, bukan ketua umum partai. Yang mengendalikan partainya masih Megawati Soekarno Putri. Jaringan politik nasionalnya juga tidak terlampau kuat, karena dianggap sebagai newcomer. 2 tahun di Jakarta, tiba-tiba jadi presiden. Apalagi luar negerinya. Apalagi luar negerinya. Dan yang ketiga saat itu parlemennya remah, di bawah 40%. Oleh karena itu di tengah kekuatan yang cukup berlimpah, sebenarnya Prabowo ini cukup lebih nyaman sebenarnya dan lebih bebas untuk memutuskan siapa partai politik mau bergabung ataupun tidak. Di luar hal-hal yang disampaikan oleh Pak Menteri kita Menkominfo soal PDIP yang mungkin akan menimbulkan gejolak internal, PDIP ini kan ibarat orang ya ngajak orang kaya Pak. Ini PDIP punya segala-galanya, pengalaman punya, kekuatan partai punya, pemenang pileg juga punya. Justru saya khawatir partai-partai yang lain tuh nggak happy Pak dengan adanya PDIP. Ini partai bonafit bos. Ini partai bonafit. Bukan pada Prabowo-nya yang nggak nyaman, tapi partai-partai pendukung Prabowo-nya. Nah ini kan Pak Jokowi kayaknya nadanya udah bukan PDI lagi katanya. Ya bukan nadanya Pak, sudah wassalam. Ini Mevri punya Ini materi. benar-benar nih ya, Dipecat. karena Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ini juga sudah bilang bahwa kini katanya partainya ini nggak lagi memikirkan soal status keanggotaan dari Presiden Jokowi dan keluarganya di partai. Bahkan menyatakan bahwa Jokowi ini adalah bagian dari masa lalu dari partai. Meskipun memang Jokowi dan keluarganya tak pernah mengembalikan kartu tanda anggota kepada partai. Dirinya juga menyebut bahwa partainya ini menjaga yang namanya etika dan kehormatan Jokowi sebagai presiden. Jadi menurutnya keputusan tidak memecat atau mungkin menarik mintain tuh KTA-nya dikembaliin itu ya itu udah lebih kepada etika aja lah ya. Kita dengerin nih pernyataannya. Dengan tindakan Pak Jokowi dan termasuk anak-anaknya, anak-anak mantunya seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai. Kita berpikir hari ini dan masa depan. Itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus kita pusing juga. Tidak usah perlu orang orang begini. Saya dapat telepon banyak dari struktur di bawah ya, termasuk teman-teman partai. Kok kami yang anggota biasa orang kecil di bawah ini kalau mendukung si calon yang bukan dari PDI Perjuangan langsung dikasih peringatan, dipecat ya. Ya sudah saya sampaikan, memang bukan diskriminasi tapi pemberlakuan yang sedikit berbeda di situ. Kenapa berbeda? Karena Pak Jokowi itu adalah kader yang mencapai tingkat tertinggi menjadi presiden. Dan tentu dari situ kita juga menjaga etika dan kehormatan beliau. Tapi kalau beliau sendiri bersikap keluar dari partai ya sudah biar saja. Itulah pilihan beliau dan kita harus hargai. Jadi mungkin bisa diartikan karena extraordinary nih kadernya, jadi tanpa harus ditarik KTA-nya atau mengembalikan, tapi dengan sikapnya sudah bisa ditafsirkan gitu ya, time to move on. Nah ini langsung direspon ya Pak Presiden Jokowi yang begitu ditanya mengucapkan terima kasih saat menanggapi pernyataan dari Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader dari PDI Perjuangan. Kita dengerin. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Iya. Terima kasih.
Kalau Pak Jokowi kan bilangnya, ya terima kasih, oh nggak pakai tangan, terima kasih, langsung pergi gitu. Kalau Mas Gibran bilangnya, ya nggak apa-apa, kata Mas Gibran gitu. Harusnya tadi teman wartawan setelah tanya Pak Jokowi kan di belakangnya ada Pak Pramono Anung kan. Ya, Nah itu, biar ditanya Ini Anda terlalu konfirmasi. terlalu teknis jurnalis Ya, analisis. harusnya kalau gue jadi wartawan yang Ya bertugas, itu makanya. gue tanya Pak Jokowi bilang, Mas Pram gimana? Itu kan biar langsung jawab-jawaban ya. Mantan sekjen Anda. Gimana? Coba. Siapa dulu nih? Menteri Ini Agama dulu. mungkin ya. Ristra Dipre dulu. Menteri Agama dulu. Yang Stateless mana? ini. Jokowi dengan PDIP. Ya udah nggak ada Apalagi partai yang mau lagi. diperbincangkan. Stateless ini. Ini Kita Pak Jokowi. wassalam, Pak. Bukan. Wassalam itu lebih kuat ya. Ya. Dalilnya ketimbang goodbye. Wassalam ini, Pak. Nah, dengan situasi kayak gini, menurut Anda Pak Jokowi akan mengambil langkah seperti apa dengan situasi yang udah wassalam yang lebih kuat daripada goodbye ini? Kalau mendengar statement Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ingin pulang kampung ke Solo, bermain dengan cucu, udah itu aja. Itu jauh lebih baik menurut saya. Dan tidak ngurusin politik elektoral. Tapi kalau berpikir bagaimana pengaruh politiknya biar tetap kuat dan stabil, ya tentu harus bergabung dengan salah satu partai politik yang kuat dan besar. Jadi exit skenario untuk tetap menjadi bintang yang bersinar dan diperhitungkan adalah harus bergabung dengan partai politik gitu. Ya, partai politik besar tentu saja, bukan partai politik kelas menengah ke bawah. Siapa yang kira-kira cocok dengan stylenya Pak Jokowi? Kan selama ini yang dikaitkan dengan Jokowi kan kuning, Golkar. Langsung lirik. Cuman persoalannya apakah posisinya sebagai apa kita tidak pernah tahu. Karena kalau bicara tentang ketua umum Golkar, rasa-rasanya di DPD daerah kan menunjukkan soliditasnya kepada Pak Erlangga. Mereka tegak lurus kepada Pak Erlangga dan ingin mengaklamasikan dukungan mereka untuk terus menjadikan Erlangga sebagai ketua Golkar untuk yang ketiga kalinya. Itu kan penolakan secara halus. Siapapun yang ingin jadi ketum dari luar untuk posisi Golkar rasa-rasanya agak sulit. Termasuk Pak Jokowi. Termasuk Pak Jokowi. Sudah mulai mengeras itu DPD kemarin yang kumpul di Bali. Kecuali bergabung dengan Golkar dalam posisi yang bukan ketua umum. Entah Dewan Pembina lah, Dewan Pertimbangan lah, Dewan Kehormatan dan seterusnya. Kalau masih bisa dibina. Kalau masih, kan begitu jalan ceritanya. Bener nggak Kan Gus Ipang? sebenarnya ada banyak cara ya sebenarnya kalau jadi Pak Jokowi. Saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sunset, iya, tapi tidak secepat itu, ya kan? Jadi kenapa? Pertama ada Mas Gibran di situ, ya. Jadi alias Samsul. Jadi ada Mas Gibran di situ. Yang kedua adalah bahwa ini kemenangan Pak Prabowo ini karena kontribusinya Pak Jokowi juga ada. Disitulah kenapa ada beberapa posisi tertentu yang memang Pak Jokowi masih minta supaya ini bagian daripada reimburse-nya lah kira-kira. Legasinya untuk dipertahankan. Nah di situ dan Pak Prabowo tampaknya akan mengabulkan itu. Kontribusi Pak Jokowi itu Pak Prabowo, kemenangan Pak Prabowo itu juga ada atau sangat besar? Sangat besar. Sangat besar. Kalau bahasanya Adipre ini ada hadiah dari Jokowi. Ya, kan bukan cuma Pak Prabowo yang menikmati, Golkar pun juga menikmati. Jadi strateginya Pak Erlangga pada waktu itu mendekat ke Pak Jokowi itu lumayan ngefek lah. Nah, tapi juga tidak segampang itu untuk Pak Jokowi langsung masuk ke Golkar. Kenapa? Nggak menguntungkan juga buat Pak Jokowi. Kalau sebagai ketum, ya kan. Tapi kalau sebagai mungkin salah satu ketua dewan segala macam, itu mungkin menurut saya lebih masuk di akal. Kok nggak menguntungkan untuk Pak Jokowi, Gus? Bukannya jadi punya bargain yang lebih besar ketika Pak Jokowi menjadi ketum dibanding Pak ketua Jokowi itu dewan yang lain? beyond itu kalau saya melihatnya. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa terus ujuk-ujuk kayak begitu, bukan stylenya Pak Jokowi juga. Ya. Pak Menteri Agama ini bahasa penolakan atau bahasa penerimaan nih kalau tadi? Disuruh balik. Nah, tapi jangan lupakan yang ketiga, bahwa ini ada satu kapal baru yang apapun namanya kan bisa aja dibikin. Apa itu? Ya kalau di Malaysia kan ada Barisan Nasional. Nah, ini Kalau di juga. sini kan kita kan nggak tahu. Apapun namanya, artinya bahwa ini mengarungi bahtera barang-barang yang Pak Jokowi ada di situ. Kita tidak akan pernah tahu. Ya, tapi itu tadi kata-kata Gus Ipang itu menyentuh saya juga tuh. Pak Jokowi itu beyond itu. Berarti enggak itu. Oke, kita break dulu lah. Sebelum kita nanti minta tanggapan nih, gimana? Seberapa besar potensi ada tadi ala-ala di Malaysia Barisan Nasional yang tadi udah di-cut duluan kan? Dan Pak kata Jokowi ini Menko betul, Polhukam. kalau dalam kewarganegaraan
sebelum dipanggil pulang oleh Pak Prabowo, gantian kan dulu Pak Prabowo dipanggil pulang oleh Bu Mega, ini Pak Prabowo ngambil pulang Pak Jokowi, stateless ini, nggak punya partai kalau dianggap sudah pisah dari KTA-nya Bang Mas. Mainkan dulu breaknya Dinda. Kita break dulu biar gua nggak lama-lama. Daripada masuk partai sana, partai sini, partai sana, partai sini ya. Toh kemudian juga pengalamannya mengingkari kok gitu ya. Mending ya, dia bikin partai politik aja. Oke, abangku. Emrus Yomin yang bukan sarjana hukum ini gimana melihat dinamika Pak Jokowi dalam pusaran ini juga? Tadi Anda bilang kalau PDI masuk ke Pak Prabowo, Pak Jokowi akan otomatis out. Tapi lupa, di dalam masih ada Pak SBY. Aduh, jadi masuk ke Bu Mega Tapi ini kan? buat edisi minggu depan beliau lebih cocok Menteri Kesehatan. Karena hidup sehat cara si Hombing. Cara hembing. Kalau kita misalnya bicara tentang SBY dan Jokowi beda. Artinya bahwa ketika kepemiluan tadi kan lebih cenderung kepada peran Jokowi dan keluarga gitu ya. Sementara SBY kan tenang-tenang saja hanya masuk sebagai partai koalisi gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan dan itu tidak apple to apple. Baru kemudian adalah bagaimana kalau Golkar Jokowi menjadi pemimpin atau katakan pemimpin Golkar sangat jauh kemungkinan. Pertama, Jauh kemungkinan tuh mungkin apa enggak? kalau boleh sampai mendekati zero deh, mendekati nol gitu ya. Justru nggak Beyond mungkin. Kalau kita kemungkinan katakan juga. kalau kita katakan nol kan nanti kehendak Tuhan gitu kan. Kenapa saya mengatakan itu? Bahwa menjadi pemimpin di Golkar itu harus 5 tahun menjadi kader gitu ya. Itu kan bisa berubah-ubah. Tunggu dulu. Kalau itu dirubah, berarti sama saja merubah konstitusi lagi kan? Konstitusi anggaran Golkar. dasarnya. Iya loh, masa terus ada sesuatu perubahan konstitusi gitu kan, kemarin perubahan konstitusi. Maka Gibran masuk kan? Jadi masuk lagi dia, berubah lagi konstitusi. Kalau kata haters 0103, MK aja bisa apalagi cuman Golkar. Nah, artinya, ini jawabannya. nah persepsi publik tidak baik. Ketika mereka masuk kepada suatu unit atau katakanlah organisasi, merubah anggaran dasar atau merubah konstitusi. Meskipun dia menang. Maka nggak usah heran kan ada yang mengatakan kan anak haram konstitusi gitulah kan. Jadi tidak baik. Baik buruk itu moralitet. Oleh karena itulah, maka sangat kecil kemungkinan berada di posisi itu. Dan kemudian saya setuju tadi disampaikan bahwa Golkar itu tetap ingin Airlangga untuk memimpin. Dan salah satu tokoh senior Golkar dari kampung halaman saya itu mengatakan bahwa Siapa? ya adalah kampung halaman saya itu. Jenderal Luhut. Nggak usah lah disebutlah dulu lah. Mengatakan begini, tidak boleh orang intervensi atau campur-campur kepada partai kita. Itu sinyal juga. Wah, abang nggak lihat pas terakhir tidak boleh gitu. Kecuali Jokowi. Jadi oleh karena itu saya pikir bahwa Joko Widodo akan masuk ke sana sangat kecil dan tidak baik bagi Joko Widodo sendiri dan tidak baik juga bagi Golkar. Dan Golkar adalah partai yang sangat berpengalaman loh dalam politik. Tapi kan begini Bang, makanan yang kolesterolnya tinggi itu biasanya lebih enak Bang. Oh begitu ya. Tapi jadi terus Pak Jokowi yang dianggap stateless ini di mana? Karena hampir tadi kalau kata Bang Masinto di belakang hampir mustahil balik ke Solo. Wong anak cucunya di Jakarta wakil presiden. Satu lagi di Sumatera Utara. Ada juga Iya, mau dibawa artinya juga dia ke tanpa sini. partai. Sebenarnya harapan dia kemarin kalau PSI masuk, itu kan? Iya ini kan udah nggak ada. Nggak ada. Sebut yang ada aja, kemudian Yang ada aja, bahwa Bang. untuk posisi di partai sudah boleh dikatakan mendekati nol lah. Mau ke partai mana? Nggak ada lagi. Demokrat nggak mungkin, Nasdem nggak mungkin, dan partai-partai lain. Golkar saya kira tidak akan mau. Masa pesona Pak Jokowi nggak diperebutkan oleh partai-partai ini? Bintang bersinar, approval rating. Karena kemarin itu dia punya power. Setelah diputuskan di KPU, sekarang presiden yang akan datang adalah Prabowo dan Gibran, dan Prabowo sebagai nakodanya, itu kan semakin redup. Istana semakin redup, semakin bercahaya adalah Kartanegara ya. Keempat itu, tadi. saya kira itu suatu realitas politik. Jadi sehingga nggak usah heran, orang nanti akan ke sana. Karena apa? Di mana ada kekuasaan itu orang akan lebih cenderung ke sana. Jadi kata teori politik juga demikian ya, bahwa ketika dia punya power, dia akan mendekat. Begitu power itu sudah menurun, orang kan lama-lama meninggal. Bahkan mulai hari ini
saya pikir orang tidak merujuk lagi ke Istana Negara. Sudah mulai bergeser merujuk ke Kertanegara. Demikian. Wih, paten juga bang ini. Sampai speechless ini Sama-sama presiden of negara. presiden. Agak lain juga bang ini. Ya. Kita geser dulu ya. Lagi mikir terpesona sama rhymingnya. Bisa kepikiran di tempat itu. Ha- harus Memang kalau dari suku Batak ini mengkritik pun merdu. harusnya sih ya. Ini mau pecah suara 1-2 nih sama. Ya kalau tadi ya daripada masuk partai sana, partai sini, partai sana, partai sini ya. Toh kemudian juga pengalamannya mengingkari kok gitu ya. Mending Ngomong cucu. enggak, kalau memang masih pengen menjadi sesuatu di politik tadi itu ya bikin partai politik aja. Itu menurut saya jauh lebih fair ya. Ketimbang masuk partai sana, partai sini gitu ya. Itu menurut saya jauh lebih fair bahwa ikut berkontribusi dalam proses membangun politik demokrasi tadi itu, Pak. Gimana? Pak Jokowi itu orang yang selalu berpikirnya beyond. Jauh. Keluar lagi tuh. Pak Jokowi itu mikirnya jauh. Beliau sangat visioner dalam langkah-langkahnya apapun ya. Jadi menurut saya politikus tulen itu terserah mau disukai atau tidak disukai, salah satunya adalah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi berpikir sekarang ini, dia sudah berpikir plan A, B, C, D, E. Ya, nggak pernah yang namanya Pak Jokowi itu hanya bersandar dengan satu rencana. Nggak ada. 5-5-nya disebar langsung. Sudah. Yang mana nih pancing yang kira-kira kayaknya akan kuat. Ya kan? Ya kita nggak peduli pancing yang punya siapa, ya menurut beliau ini jalan. Jadi nggak ada cerita sekarang ini terus nggak punya apa-apa rata sama tanah. Wah enggak. Nah ini one of a kind-nya adalah justru di saat sunsetting masih nunggu sampai di ujung, ini kuat sekali nih. Dan masih 6 bulan. Dan biasanya kalau kita menikmati sore itu emang menikmati sunset ini kan Gus. Nah, Kan? iya, jadi 6 bulan ini kita masih belum tahu nih. Ini makanya dibikin capek. Tapi yang paling menarik adalah perbedaan dari 2019. Ini yang ini agak sedikit keluar. Kalau 2019 peran relawan tuh tinggi sekali. Betul, betul. Iya kan? Sekarang relawannya bingung, Bos. Mau nyantol di mana? Tadi KPU nggak ada satu relawan pun. Termasuk ada Ketum Projo tadi. Kan tadi sebagai Menkominfo. Ya artinya Orang di barisan pendukung. nggak dipindah ke depan. Sama mayoritas ini dipindah ke depan. Jadi relawan sudah tidak hadir ya? Sampingnya Bukan Pak sudah Erlangga tidak loh. hadir. Nggak, artinya terjadi pergeseran. Kalau dulu, nah ini tadi sepakat nyambung dengan Pak Menteri Agama. Kalau dulu itu peran partai politik itu kan kalah dengan relawan. Nah Betul, sekarang kekuatannya justru adanya di partai politik. Nah ini kembalinya ruh partai politik tadi. Nah disitulah Pak Prabowo sebagai ketua umum, nah ini begitu lumayan powerful. Tapi Pak Jokowi ini juga sama, partai istana ini masih merajai ini. Nah sampai seberapa ini masih 6 bulan Bos. Nggak bisa kita ngelihat dalam ini sekarang percaturan masih. Termasuk rujuk gak dengan Bang Masinton? 6 bulan ini. Saya nggak yakin ya, sudah terlalu dalam. Lukanya terlalu dalam. Jadi luka yang di Teguh Umar sama luka di Solo. Jadi agak sulit ya untuk menyembuhkan. Dua-duanya luka. Luka dua-duanya. Itu jadi yang membuat ini tidak sesimpel itu. Dan yang kedua adalah pendukungnya Pak PDI Perjuangan itu juga pasti akan susah sekali. Tiba-tiba seorang Bang Masinton akan memuji-muji Pak Prabowo dan Pak Jokowi ke depannya gitu. Memuji kabinet ini. Wah ini kan kontradiktif dengan pernyataannya PDIP selama ini. Dia terlatih kok. Dia agile ini. Nah, yang oke lah sebagai anggota Komisi Keuangan DPR ini dia terlatih. midfielder Korea ini oke lah. Tapi kalau sebagai Korea Utara kan nggak gampang bos. Oh iya benar-benar. Iya kan. Jadi ya. Bikin parade nuklir ini kan. Tapi kalau itu gampang banget bantahnya. PDIP kayaknya bisa seperti Demokrat. Hanya akrab dengan Prabowo dan tidak akrab dengan Gibran tuh. Kelihatan Demokrat tuh. Dan PDIP kayaknya juga akan begitu kalau memang punya intensi untuk menjadi bagian di dalam. Tapi kan ada 3 musuhnya. Bukan musuh ya, pokoknya yang tidak akrab. Ya musuh lah Bang. Ya, ada Gibran, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Waduh.
Yang pas pemasuk yang terima tamu Mas AHY. Nah. Kok Mas AHY? Nah, kan susah juga akhirnya nggak jadi, dia tunggu depan aja. Tapi kalau SB dan AHY kan luka lamanya perlahan hilang. Udah recovery. Ya sudah recovery. Ya ini bukan enemy lagi lah gitu. Kalau kan. ini luka Ya, bacok enak masih juga. menganga ya. Ini Enak sudah juga luka pakai- kesiram bensin pula ini. Ternyata menyembuhkan lukanya enak juga pakai seragam-seragam ini kan. Oke. Bintang-bintang ini kan. Bikin Iya. sendiri ya. Adi Pre terakhir sekali, Menteri Agama. Pak Jokowi akan quote-unquote stateless-nya lama atau Kira-kira dalam situasi ini apa doanya Pak Jokowi juga? Nah, saya kira begini. Kalau ingin mempertahankan pesona dan kekuatan politiknya, suka tidak suka memang Pak Jokowi harus ngambil peran di partai politik tertentu. Di luar PDIP, suka tidak suka, memang kekuatan politik ke depan ini di bawah rezim 5 tahun yang akan datang, Prabowo dan Gibran, fungsi-fungsi ketua umum partai, elit-elit partai itu jauh lebih signifikan dan lebih penting. Yang perlu dipikirkan oleh Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden. Kalau jadi presiden enak Pak, batuk aja jadi firman. Bisa jadi fatwa, bisa jadi undang-undang. Tapi kalau tak lagi jadi presiden, batuk aja nggak ada yang datang. Ditanya kawan pun tak ada. Itu yang mestinya dipikirkan mulai dari sekarang. Jelang 6 bulan tanggal 20 Oktober. Masa pergantian peralihan kekuasaan. Ya. Nah yang kedua, yang perlu diperhatikan juga, ini bukan soal bagaimana merawat stamina politik dan bergennya Pak Jokowi ya. Saya khawatir muncul fight back, bukan hanya dari PDIP. Dari orang-orang dan partai-partai yang selama ini merasa terpinggirkan secara politik. Jangan dikira orang seperti HTI, FPI dia bisa menyusup ke banyak kekuatan-kekuatan politik, Pak. Karena dibubarkan itu sakit hati, Pak. Mantap. Serius itu loh. Baru ini Anda ngomong sesuai tupoksi Anda Menteri Agama. Oh iya betul. Ini ahlinya udah kembali. Dan saya kira resistensi yang berbasiskan Islamisme 2 periode Pak Jokowi jadi presiden bukan tidak mungkin akan muncul setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Dan sekali lagi lawannya itu yang akan fight back bukan hanya dari PDIP. PDIP aja bikin repot satu partai. Kalau dari partai yang lain mulai muncul. Itulah yang saya kira perlu juga layak diperhitungkan. Oleh karena itu sandaran dan bantalan politik setelah tak lagi jadi presiden itu penting. Betul Gibran di situ jadi wakil presiden. Tapi kita tahu wakil presiden itu layamutu walayahya. Tak mati dan tak hidup. Ada tapi tak ada. Jadi powernya nggak ada bos. Ya. Ini yang saya kira memang yang disebutkan oleh Datuk Yang Mulia Bang Emrus Sihombing ini disebut Bang Syarif itu. Disebut Bang Syarif itu posisi presiden. Saya kira itu posisinya. Bukan hanya ingin mempertahankan pengaruh politiknya, tapi saya khawatir ada fight back yang jauh lebih besar. Itu juga dikata, silakan. Dan itu sejalan dengan pemikiran Pak Prabowo. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini juga mengutip pernyataan Pak almarhum Taufik Kemas yang dirawikan oleh Bambang Pacul. Meninggallah ketika sedang menjabat, maka akan banyak yang ngelayat. Oke, terima kasih Abang-abang. Ya, sampai jumpa. Imam Pacul. Sampai ketemu di rapat kabinet berikutnya. Adios, ayo Dinda, kasih closing dulu. Paten. Udah kan?